refresh iman kita. Jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Kalau kita sering mendengar di dalam zikir, orang-orang baca tahlil biasanya keliling itu kan dibacakan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Walaupun beberapa waktu yang lalu ketika kalimat ini dituliskan di dalam atas sebuah kain yang berwarna hitam ataupun putih, banyak orang yang kepanasan gara-gara kalimat la ilaha illallah. Padahal sering dinyanyikan ya, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga ini kalimat ini, tapi banyak orang yang tidak suka dengan ketika orang menuliskannya di atas kain, bahkan sampai ada yang membakar, oknum. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi banyak orang yang melakukan amal-amal tetapi amalannya tidak bernilai di hadapan Allah ketika dilakukan tidak dengan didasari keikhlasan karena Allah. Di kelanjutan dari hadis tadi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang atau tidak dikatakan beriman. Sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dulu ketika guru saya menerjemahkan hadis ini berbeda dengan ketika saya baca di kitab ini. Zaman dulu dengan terjemahan bahasa Jawa. Jadi terjemahan bahasa Jawa banyak orang yang mengartikan contoh, mengartikan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 28 insyaallah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali orang itu sendiri yang merubahnya. Terjemahan ini ternyata kata guru saya dulu memberikan contoh itu tidak pas, tidak tepat. Jadi bukan nasib, tapi dimaknai dengan keadaan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan yang ada pada diri seseorang, kecuali orang itu sendiri yang merubahnya. Di dalam memberikan penjelasan hadis ini juga sama. Banyak orang yang mengartikan tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sebenarnya terjemahan ini tidak pas, kurang pas. Jadi kalau terjemahan bahasa Jawa dulu tak cari kitab yang Arab Pegon itu juga tidak ada di rumah. Ora iman tenan, salah sijining sira kabeh atau ora sampurna imane sahingga demen sapa ahadakum kanggo dulure ahadakum niku wau. Bagaimana kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri kalau diartikan itu. Lawang kita seumpama lihat foto bareng itu, sing didelok ya fotone dhewe, fotone wong kan wis ora usah didelok. Maka di dalam memaknai hadis ini, kita itu dalam urusan hadis ini khususnya adalah dalam urusan nopo saumpami urusan makanan yang disukai kita, makanan apa yang kita sukai, maka itu kita seneng kalau makanan itu juga dinikmati saudara kita. Contohnya seperti itu penjelasan hadis ini. Jadi bahasa gampangnya, kalau kita itu seneng kalau jualan kita, toko kita atau warung kita laris, maka kita juga harus senang tatkala melihat toko atau warung saudara kita laris. Itu maksudnya hadis ini. Ini awake dhewe niku seneng maem dahar urang goreng misalnya.
goreng paringi sambel ngoten nika. Maka kita juga seneng nek urang goreng sambel niki di dahar saudara kita. Ampun ngantos wah senenge iki urang jek anget. Tapi ketika kita makannya jenenge ge anget, sedulure dhewe ngekekne kok nek wis nget-ngetan, berarti belum sempurna keimanan orang tersebut. Kita masak mateng misalnya kok jam 10:30. Ya biasanya di dahar kok jek anget, berarti ketika kita memberikan kepada saudara kita kudune nggih jek anget nika wau. Niku berarti imane sempurna. Nek kula njenengan sami senenge dahar, senenge panganan jek anget, nembe mateng niki opore ayam, iki didahar jam 12:00. Tapi jenengan memberikan kepada saudaranya seorang mukmin yang lain, mangke utawi ngenjang jam 12 tapi ngenjangi ganti dino. Tapi kadang berdingat-nget seminggu kayak ketanggane. Mangan jam 12, jam 1 cekik-cekik wae. Sempun dingat-nget seminggu tadi. Maka di berdahar pengumuman masjid. Innalillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka bagi kita sekalian hari ini ketika kita mendengar saudara-saudara kita yang berjualan di pasar induk weleri misalkan terbakar, maka kita sebagai seorang mukmin juga harusnya sedih ketika mendengar saudara-saudara kita sedih. Tapi tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang. Ketika pasar terbakar habis, karena ada banyak orang, di antara banyak orang itu ada sedikit orang yang kiosnya itu sudah dalam keadaan diasuransikan. Ketika melihat yang lain terbakar, dia tersenyum porah, menaku asuransi tenang. Berarti imannya belum sempurna. Bahkan kita banyak mempermasalahkan asuransi halal atau haram, itu juga masih banyak pendapat. Walaupun pendapat yang mayoritas, asuransi yang ada di masyarakat itu hukumnya haram. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi hadis ini menumbuhkan rasa tepo seliro yang luar biasa di kalangan kita umat Islam. Nek ngerti hadis ini, mempraktekkan ini, Masya Allah rukun wong Islam. Jadi apa yang disukai oleh kita itu suka kalau saudara kita itu melakukan hal yang sama, mengalami hal yang sama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi seumpama apa nih? Makanan yang dihindarkan di sini Jumat berkah. Wah, makanannya opor ayam. Kita itu karena senengnya ya opor ayam. Maka kita bahagia kalau saudara kita juga merasakan opor ayam. Kita seneng bahagia kalau datang bulan Ramadan. Tapi banyak saudara-saudara kita yang bulan Ramadan itu sedih. Karena apa? Tidak bisa berpuasa karena bekerja. Ada yang cari jadi pemulung, pekerja kuli bangunan. Maka kita berupaya kalau punya harta nabung sing akeh. Seumpama kebutuhan 1 bulan itu 5 juta, kita kumpulkan 10 juta. Yang 5 juta untuk apa? Kita berikan kepada orang lain, keluarganya, agar dia nanti bisa puasa, tidak usah bekerja, ini duitnya tinggal untuk kebutuhan Ramadan. Wong kok dikek kabeh ya langsung entek, malah gue benek ke omah kata. Ya diberikan apa? Beras, lauk apa. Nek beras tok lha apa nek buka nasi tok kan ndak. Itu bagaimana cara kita, keadaan di lapangan. Artinya kita bahagia kalau kita bisa berpuasa, saudara kita pun sebenarnya juga sama. Seneng jane nek posone tutut. Tapi karena ada pekerjaan yang berat, kuli bangunan dan sebagainya, maka dia tidak berpuasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dari penjelasan hadis ini kalau kita baca kemudian hayati, itu menjadikan umat Islam itu rasa tepo selirone dhuwur. Tidak senang kalau dikritik. Kita itu enggak senang kalau dikritik di depan umum, maka kita tidak mudah mengkritik orang di depan umum. Apa-apa yang kita tidak suka,
orang seneng dijiwit, maka kita jangan jiwit liyane. Sebenarnya seperti itu. Kemudian didukung dengan ayat yang lain yang sering kita baca, itu as-sida'u 'alal kufar waruhama bainahum. Jadi seorang mukmin, Rasulullah dan para sahabatnya itu as-sida'u 'alal kufar. Rasulullah dan para sahabat tegas, keras kepada orang kafir. Waruhama, irhama, rahim, rahmat, itu kan dari kata yang sama. Rahmat, ruhama, rahim, itu akar katanya sama. Jadi sesuatu yang kalau itu diberikan kepada benda, kalau wanita itu diberi, kan ada rahim, ada bayi, janin yang menempel, maka dia itu memberi walaupun dia sakit. Itu sampai seperti itu di dalam orang yang beriman kepada saudaranya. Namanya orang hamil, ibu-ibu hamil itu kan kangelan, tapi seneng. Sama dengan kita memberi saudara kita, sebenarnya awake dhewe itu butuh. Tetapi kita itu lebih bahagia kalau saudara kita itu kita beri bahagia. Cobi panjenengan kula sami, ketika kita punya nasi hanya sepiring, padahal kita sehari belum makan. Kemudian datang orang yang sama-sama sehari belum makan. Kinten-kinten kita berpikir seluruh nasi yang ada di piring itu diberikan atau separuhnya. Kayak kabeh napa separuh? Bingung mesti ini. Atau pilihan yang kedua, diberikan separuh atau tidak usah diberi sama sekali. Maka ketika orang yang berkasih sayang, dia itu akan memberikan kepada orang lain walaupun dia sebenarnya butuh. Sama orang yang hamil. Ibu-ibu hamil itu kan loro. Namine orang hamil itu turu miring suwi ora penak, mengkurep ora iso, melumah terus ya kesel. Orang hamil itu tidure ora anteng. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika ada rahim di dalam jasad seorang wanita, itu sebagai contoh atau ibrah pelajaran bagi kita sekalian di dalam kasih sayang. Seorang mukmin kasih sayang seorang mukmin senantiasa akan mengutamakan saudaranya di dalam berkasih sayang. Maka termasuk akhlak seorang yang beriman. Saumpami mangke enten piringan, iki enten piringan ini napa mboten ngoten niku. Wau tapi pun ditata piringi enten isine napa mboten niku. Saumpami ada berapa piring? Satu piring isine roti bakar, satu piring isine gorengan, satu piring isinya mie, misalnya kan ngoten. Tapi di sebelah kita itu ngumpul ada 3. Kemudian ada di sebelah yang lain sak piring tok isine roti bakar. Salah satu akhlak seorang yang mukmin, orang yang beriman, salah satu akhlak dari kita ar-ruhama bainahum, maka melihat jejare kok mie tok kae misalnya atau roti bakar tok, maka akan digeser. Nah, itu termasuk apa? Kasih sayang sesama mukmin. Tapi kan soalnya banyak di antara kita wis ora paham dhewe wae. Itu berarti kurang peka. Nek jare Mas Nunung nek ora peka ya berarti peka. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi apa ya istilahnya, kepekaan sosial itu penting. Jadi kadang ada tetangga yang keseripahan, tapi malah di sebelahnya dangdutan, itu berarti kurang kepekaan sosialnya. Keimanannya berarti belum sempurna. Kemudian di hadis yang lain disebutkan al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Satu dengan yang lain itu seperti bangunan saling menguatkan. Maka di dalam ayat Asy-Syaff itu dijelaskan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Ayat napa lali ya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi bi amwalikum. Jujuk niku malah. Masyaallah, lali niki. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah sofang ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai kalian berperang di jalan Allah dengan barisan yang rapi. Sebagaimana bunyanun marsus, bangunan yang kuat, yang kokoh. Jadi umat Islam itu digambarkan sebagaimana bangunan ini. Ya, masjid ini kelihatan kuat, itu di dalamnya ada batu bata, ada semen, ada pasir. Kemudian ada besi, ada kawat bendrat, bangunan ini ada atap gentengnya, ada paku, rombeng kecil. Umat Islam itu sebagainya bangunan, saling menguatkan, bukan saling merobohkan. Hari ini umat Islam sebagaimana toko bangunan, wonten pasir ngledak, botong ngledak, mementingkan dirinya masing-masing, menganggap dirinya lebih baik dari yang lain, kelompoknya lebih baik dari kelompok yang lain. Jadi tembok ini kelihatan bagus, mulus, padahal di dalamnya ada batu bata. Mboten usah disebut ning jero niku mesti ana botone, baik itu batako napa bata merah napa bata ringan niku mesti wonten. Tapi disebut tembok. Sami kali nanti minuman kita malam hari ini pasti kita sebut apa ngombene teh anget, teh panas. Padahal di dalamnya ada gula. Gulane ora usah diomong, mesti enten nggih, mesti ana gulane. Soalnya adate teng Jawa mriki namine teh niku mesti otomatis legi. Padahal di daerah lain namine beli teh ngoten niku ya teh pahit niku. Kudune nek ngombe es teh ditambahi es teh manis. Nek mboten enten teh manis ya teh pahit tok niku. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagaimana bangunan kita saling mengokohkan. Di dalam berjamaah juga sama. Ada program A, program B, masing-masing saling nyengkuyung agar program itu bisa terlaksana dengan baik. Tidak malah nopo nggih. Kalau bahasannya Ustadz Sinani kan saling menggembosi satu sama lain. Di satu kelompok dengan kelompok yang lain terkesan umat Islam itu saling menggembosi. Saling tidak menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kemudian banyak hadis yang lain berkaitan dengan ini. Al-mu'minu lil mu'minina fi tawaddihim wa tarahufihim wa ta'atufihim kama salil jasati utbun tada'a syairul bijasati bisyahari wal humma. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain di dalam ketaatan, di dalam kasih sayang, ketaatan kepada Allah itu bagaikan sebuah tubuh. Apabila satu satu bagian tubuh yang sakit, maka bagian yang lain mengalami syahar wal humma, mengalami panas dan juga susah tidur. Seharusnya umat Islam itu demikian. Saudara-saudara kita di Palestina dibantai, kemudian di Uighur disiksa, itu harusnya kita yang ada di sini ya punya punya solidaritas, kepekaan sosial untuk saudara-saudara kita. Kita tidak bisa ngirim apa-apa ke Suriah, kita tidak bisa berangkat misalkan ke Suriah, di sana dibantai. Maka paling tidak minim-minim adalah kita berdoa. Makanya ketika khutbah Jumat atau dalam kesempatan yang lain ada doa kan, Allahumma nsyur, ya Allah berikanlah pertolongan ikhwanina, saudara-saudara kami, mujahidin, para mujahid, wal mustad'afin, dan orang-orang yang lemah, di mana? Di Palestina atau di Suriah dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo bagi yang sudah ada silahkan dinikmati dan padang. Ternyata ini keluar, kita nopo teh pahit nopo
teh manis. Kemudian penjelasan di dalam kitab ini, syarahannya di dalam kitab ini, kedudukan hadis telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis ini termasuk di antara 4 hadis yang merangkum masalah etika yang baik. Jadi kemarin sudah dijelaskan ini. Akhlak yang baik, termasuk akhlak atau etika yang baik adalah kita senang ketika kita senang sesuatu, maka kita juga senang sesuatu itu ada pada saudara kita. Jangan sampai kita susah melihat orang atau melihat saudara kita susah. Susah melihat saudara kita senang dan senang melihat saudara kita susah. Jangan demikian. Akhlak yang baik, senang melihat saudara kita senang, susah melihat saudara kita susah. Kemudian pemahaman hadis, maksud tidak beriman dalam hadis di atas adalah tidak sempurna imannya. Jadi la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kamu sekalian. Jadi yang ditiadakan atau nafi adalah kesempurnaan imannya. Jadi kalau penjelasan Imam Nawawi, para ulama berkata makna hadis ini adalah tidak beriman dengan sempurna. Karena pokok keimanan itu tetap ada walaupun seseorang tidak memiliki sifat tersebut. Jadi imannya tidak sempurna, bukan berarti tidak beriman sama sekali. Jadi kalau kita makan, kemudian ada saudara kita pura-pura tidak tahu, tidak nawani, berarti itu tidak dikatakan tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu jiwa. Dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apa yang disenangi untuk dirinya, baik dalam bentuk datangnya kebaikan atau terhindar dari bahaya, juga disenangi jika terjadi pada saudaranya. Ya, sama-sama punya warung, warung kita rame, warung saudara kita sepi, maka kita juga sedih ketika warung saudara kita sepi. Ketika warung kita sepi, warung saudara kita rame, maka kita juga senang ketika melihat saudara kita warungi rame. Ojo malah meri, akhirnya loro lemah kuburan dibalangke ning ngarep warungi. Banyak nang mboten niki teng daerah Plenen. Nggih, wadah. Zaman kula nyalon lurah niku wonten sing tukang balang niku di kondo kalih kula. Iki aku dikongkon dulu yo balang ki ngarep oh jane sing akeh sak truk ora apa-apa ngoten kula. Karo nguruk kae maksudnya ngoten. Itu dibalang ki ora apa-apa. Nah, saya berkeyakinan ora masalah lemah gitu. Masalah sangune kurang akeh. Ora ono sangune kok ngoten. Pak dibalangi lemah kuburan pirang truk rakyat kita hari ini kan memilih mergo niku. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sholawat nariyah kali sholawat rupiah niku kalah sholawat nariyah. Nek mergo rupiah sekarang tidak hanya serangan fajar, ya pun padang panas kok ngoten mawon kalih mlaku teng tempat pemungutan suara ini niku. Padahal nggih kula njenengan sami pun ngerti ar-rasi wal murtasi finnar. Penyuap dan yang disuap tempatnya neraka. Maka ketika ada perbedaan, sistem demokrasi ini kenapa niki mengharamkan? Lah kok sing niki ngolehke perbedaan ini tampil di niku pembahasannya panjang. Karena sistem demokrasi yang sebagian berbawah itu tidak dari Islam dan jalan yang ditempuh kan sama. Di dalam demokrasi itu ada musyawarah. Islam itu kan syura bainahum, bermusyawarahlah kalian di dalam urusan kalian. Podo-podo kan dikai contoh. Kadang kalau contohnya rada sengak gentenan niku, kadang ngoten niku. Jadi ketika kita sudah meyakini apa yang kita yakini, monggo tidak mencela yang lain. Kelompok tidak mencela kelompok. Kalau kita mencela sistem boleh. Kenapa? Dakwah Nabi Ibrahim itu mencela sistem. Dakwah Rasulullah itu mencela sistem, bukan mencela orang per orang. Sistemnya yang keliru, demokrasi keliru lah, silahkan disampaikan kelemahannya. Yo jualannya debat kusir kalau sing wingi nika. Ora ono rampunge, tekan gone arah kae salate telatan. Lah niku
Demokrasi kok tekani niku salate telatan. Ketika kita membahas sesuatu, mari kita perkaya pemahaman kita tentang itu. Itu nek diskusi mangke tekan ngene. Kadang kan diparingi analogi. Analogi ini apa? Emas niku kuning. Napa niku pelajaran bahasa Indonesia niku riye. Emas itu warnanya kuning, tapi apakah sesuatu yang kuning niku mesti emas? Kan boten. Ya, musyawarah itu ada di dalam Islam. Tapi apakah setiap musyawarah itu mesti dari Islam? Anda. Apakah setiap musyawarah itu berarti mesti Islam? Tidak. Musyawarah, bahas, mangan, napa nggih, pabrik minuman keras kuwi oleh apa ora? Niku ora usah dimusyawarahke. Tapi nek demokrasi nggih dimusyawarahke. Perang di dalam rapat niku wae. Napa malih? Uyah niku asin. Apa sing ngangger asin niku uyah? Umbel asin apa Mas Nur? Pelai asin jari kan ngoten. Niku dokter jeleh jenengan makedan nggih. Ya sami niku demokrasi nek digawe kaya ngono ya padha. Kan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kadang yang menjalankan sistem demokrasi itu sendiri menyadari ya. Pak Menko napa nika Mahfud MD nika. Sistem demokrasi siapapun masuk ke dalam sistemnya, bahkan kalau malaikat pun masuk ke dalamnya, maka juga akan menjadi iblis. Ini ngendikane Pak Mahfud MD. Ya wae dhewe masuk ke dalam sistem itu ya wis eli. Kados napa alime seorang Lutfi Hasan Ishaq ya. Alim, ya pinter. Walaupun mesti musuh-musuh Islam niku akan menjebak. Man kira-kira wong Islam niku cilaka, beritane niku wong Islam elek, partai Islam elek. Ya mesti digawe. Ya dijebak, kasus daging sapi di penjara dan sebagainya. Sinten malih wong Islam sing parine niku mencorong mesti akan dijatuhkan oleh mereka ben ora terkenal. Ya Habib Rizik seorang yang alim, keturunan Rasulullah. Hari ini kadang ngenyek era karuan. Sidik-sidik Rizik Syihab orang ngajeni belas. Ya, padahal beliau memang zuriat Rasulullah. Jadi kalau kita mencintai anak cucu Rasulullah, padha karo mencintai Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula rampung niki maos penjelasan dari hati kitab niki. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagikan satu jiwa. Dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apa yang disenangi untuk dirinya, baik dalam bentuk datangnya kebaikan atau terhindar dari bahaya, juga disenangi jika terjadi pada saudaranya. Ya, saudaranya kobongan, itu susah. Saudaranya selamat dari kobongan, senang. Masalah ini tidak hanya terbatas pada urusan dunia, fisik atau materi saja, tetapi juga mencakup urusan akhirat dan agama. Maka sebagaimana dia senang keimanan, hidayah, ketakwaan, beribadah, dia pun menginginkan hal serupa terhadap saudaranya. Hal tersebut menuntutnya untuk berdakwah kepada saudara-saudaranya agar semua kesenangan tersebut juga dapat dinikmati oleh saudara-saudaranya. Terus kalau kita baca sirah, kisah para nabi, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, dakwah Nabi Nuh itu siang malam selama kurang lebih 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 disebutkan dalam Quran. Dakwah siang malam. Awake dhewe kan paling malam ngoten siangnya itu nyambut gawe. Nabi Nuh siang malam, dodok lawang, dijak didakwahi, buka lawang, Nuh kentel malih lenger Nabi Nuh. Bangun pingsan, ganti omah. Ngisuk kok ngoten malih ngejek malih. Awake dhewe dakwah, mangkat ngaji, oleh wedang teh, oleh werna-werna, kan penak. Awake dhewe niku jane lebih penak timbang para nabi terdahulu. Niku luwih berat. Pak ngaji umpet-umpetan. Walaupun kita juga mengalami tetapi tidak sedahsyat para sahabat Nabi. Pak ngaji umpet-umpetan, zaman riyen Pak ngaji umpet-umpetan. Kula ngejaki rencang-rencang zaman riyen tahun
pinten niku ngaji 2002 di ngaji pengajian malam Selasa, pengajian ranting Muhammadiyah ranting Pelen malam Selasa tengen daleme Pak Bangkit misalnya. Kula ngejek si A ngoten niku. Karo Pak ni ora oleh. Wis Mas mangkat sik Mas. Aku tak ngelino engko ngene. Ngelino bapak ni niku. Kula kelingan ngejek Mas Dedi ngoten niku. Kali Mas Riono nggih wis saat Mas dijeki ngaji Muhammadiyah ku oh ngoten niku riyen Mas Riono. Muhammadiyah ku oh ngoten. Dadi bang nang omah ngoten. Zaman riyen kan Mas Dedi nang omah ngamukan riyen. Saniki pun ngamukan apa mboten Mas Riono? Waduh. Ngamukan iku soalnya tebih kali garwane ora beli-beli. Lah niku ngamukan iku coke. Nek tunggone garwane nggih hanteng mboten ngamukan. Tidak maos ke malih niku. Hadis ini secara tersirat menyerukan kita untuk menjauhi sifat dengki. Karena tidak mungkin seseorang mencintai saudaranya sebagaimana dirinya sendiri. Jika ada sifat dengki terhadap saudaranya. Ya awake dhewe kan gua rasa drengki niku kan gua. Ya awake dhewe berarti nek weruh tanggane sedulure kancane dhewe seneng kok awake dhewe mboten seneng niku berarti dengki. Banyaklah beristighfar. Iki dikumbah hati kula jenengan sami. Dikumbah dengan apa? Nggih istighfar, banyak salat malam, amalan-amalan sunnah sing mboten ketara wong niku untuk melatih keikhlasan men kula jenengan sami mboten dengki karo batiri. Ya batiri jalan-jalan, piknik ngono iso moro-moro utang, saiki piknik. Ampun ngoten ya alhamdulillah piknik. Ngoten malah seneng weruh batiri seneng. Tanggane tumbas mobil anyar ya alhamdulillah. Pati nek nyilih kok cedhakan ngoten. Aja malah wae kredit meneh wingi sing udah urung rampung wis kredit meneh. Berarti buang sifat dengki kita. Hadis itu juga tersirat mengajarkan seorang muslim agar tidak menyakiti saudaranya sebagaimana dirinya tidak ingin disakiti. Ya wae dhewe wegah dijiwit wau maka aja jiwit batiri. Hadis ini merupakan salah satu dalil bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ya iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Hadir di majelis taklim seperti ini adalah salah satu upaya agar iman kita naik. Nek dhewean sepi buka HP niku ya-yaan sing ora-ora kadang. Tapi nek pas rame jejer batir-batire ngoten kan bukae sing apik-apik, minimal video sing lucu-lucu guyu-guyu niku. Mas Nunung kan senengane ngoten. Nek akeh wong. Nek ora akeh wong nggih juga sing dibuka apa. Kemudian anjuran untuk menyatukan hati, menyatukan hati. Jadi dalam sholat berjamaah, ya sholat jamaah niku kan sofe kan rapet. Jane nggih atine orang berjamaah niku rapet. Walaupun terkadang niku ora. Ya wonten jejere ambune rada permuse batin aku sungkan nek jejer kaya ambune ya niku berarti belum menyatu hatinya. Ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sampun jam 09.00 lewat iki. Terus berkaitan dengan hadis niki walaupun pendek sering kula njenengan sami mireng banyak dai menyampaikan hadis niki. Tidak sempurna keimanan seseorang. Sebelum dia mencintai, menyukai apa yang dia sukai niku disenengi dilampahi sederek kula panjenengan sami. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kiranya ini yang bisa disampaikan, semoga apa yang disampaikan menjadikan kebaikan bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengarkan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu karena kebodohan yang menyampaikan, mohon maaf dan semoga Allah beri ampun. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.